Beberapa bulan yang lalu, aku ngalami peristiwa yang aneh ya, yaitu ketika aku hendak mencari bambu. Karena memang pekerjaanku ini berhubungan dengan bambu ya lur. Dalam perjalananku yang nanjak melewati pegunungan, tiba-tiba ada dorongan yang kuat, yaitu disuruh berbelok ke kanan. Entah di sana ada apa. Pikirku karena di sana ada rumah lawas atau ada orang-orang yang membuat karya kerajinan, atau karena pohon-pohon yang unik. Dorongan itu membuat aku berbelok dan melewati jalan desa yang menurun. Nah, ternyata di sana ada sendang atau mata air yang jernih. Aku juga nggak paham apakah karena sendang ini atau yang lain, tapi aku terpuaskan karena aku memang suka mengunjungi mata air seperti ini. Sendang-sendang yang masih lestari seperti itu. Sendang ini bernama Sendang Bayu Temumpang. Sendang Bayu Temumpang merupakan salah satu situs sejarah di Desa Salakan, Kelurahan Baunjiwo, Kecamatan Kasihan. Yang awalnya adalah tempat pesanggerahan atau pesinggahan. Dulunya merupakan salah satu peninggalan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun oleh Hamengkubuwono II. Ya mungkin kalau menurutku sih Sultan Hamengkubuwono ini yang Hamengkubuwono II ini yang membuat ini lebih bagus dan menjadi salah satu tempat pesanggerahan beliau. Keberadaan sendang ini sangat membantu warga masyarakat sekitar, karena sendang ini tidak pernah mengalami kekeringan meskipun pada musim kemarau. Bentuk bangunan sendang dibuat seperti kolam dengan panjang 15 meter dan lebar 7 meter, serta kedalaman kurang lebih 1 meter. Sendang ini sampai saat ini masih terawat dengan baik dan setiap hari digunakan warga masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air minum. Dan tak sedikit juga warga yang menggunakan sendang ini untuk mencuci baju, seperti video yang aku tayangkan ini. Nah, kenapa suatu bisikan kuat itu bisa muncul? Biasanya suatu dorongan berupa bisikan atau wisik itu kita dapatkan ketika dalam keadaan hening. Ning dalam bahasa Jawanya. Dilalah kersaning Allah yang biasanya aku ngajak istri pas hari Jumat itu, aku sendiri aja naik motor. Dalam bahasa Jawa ada istilah topo ing rame, yaitu meditasi dalam keramaian. Bahwasanya menekung atau meditasi masuk dalam ruang meditatif itu tidak harus dalam ruangan sepi dengan duduk bersila tegak. Menurut hasil penelitian neuroscience Dr. Paul MacLean di dalam buku Brainwaves Learning karya Eric Johnson 2008, di dalam kepala kita ada 3 otak yang menjadi satu, atau biasa disebut otak tritunggal, yaitu terdiri dari otak reptil, limbik, dan neokorteks. Apa itu otak reptil? Yaitu otak yang bekerja saat kita dalam situasi tidak nyaman, seperti marah, malu, kurang tidur, stres. Wong tua ket biyen ra ngrungokke. Nek wis kejadian ngene iki, ngisen-ngisenke wong tua, ngisen-ngisenke keluarga. Mbok ya sadar nek dadi anake wong ra duwe. Ora kokean pola. Wis nek kejadian ngene iki piye? Rasakno dhewe akibate sesuk. Otak reptil ini adalah keadaan di mana manusia dalam keadaan amarah. Terus apa itu otak limbik? Yaitu otak yang berfungsi memberi makna pada peristiwa yang dialami. Otak limbik ini adalah saklar mau otak mana yang harus diaktifkan, yaitu mau ke reptil atau yang otak yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu otak neokorteks.
Otak neokorteks ini yaitu otak ketika dalam keadaan tenang, rileks, bahagia, atau dalam pengetahuan secara rapat dalam keadaan mutmainah. Otak neokorteks ini juga berfungsi sebagai berpikir abstrak, imajinatif, ide, juga kemampuan language. Kita bisa menata bahasa yang baik dan benar ketika diri kita tenang, atau sebaliknya, ketika kita marah, kita mau ngomong aja bisa biasanya terengah-engah. Lah, kembali ke masalah yang tadi. Kenapa bisikan atau intuisi itu bisa muncul? Mungkin kita pernah membaca buku tentang cara meramu kopi. Nah, tiba-tiba suatu saat kita diajak ngopi sama kawan kita. Atau kita lagi membaca buku tentang sesuatu cara memasak, tiba-tiba kita diharuskan untuk disuruh memasak. Alah, kenapa itu? Kasus atau fenomena kehidupan yang terjadi yang berkaitan dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Hal ini karena gelombang atau frekuensi diri kita menyamai gelombang yang ada di sekitar kita. Maka kalau kata Herbert Sentano dalam buku Quantum Class-nya, kita disuruh positive thinking supaya alam sekitar kita merespon secara positif. Kenapa aku tertarik dengan mata air? Ya salah satunya karena air adalah simbol kehidupan. Di mana ada air, di sana ada kehidupan. Cukup sekian dari aku, dan aku minta tolong like dan subscribe channel ini supaya aku lebih bersemangat membuat konten tentang mata air dan makam-makam leluhur di Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.